Kenapa orang kaya tambah kaya cepat kayanya dan kita susah banget? Jadi saya baca buku Rich Dad Poor Dad, itu ditulis 25 tahun yang lalu ya. Kenapa orang kaya tambah kaya? Katanya ada 3 macam ya. Kita mungkin bisa lihat di mana-mana di internet, ya ada the poor apa namanya, ini orang miskin punya ini income statement gitu ya. Jadi ada income, ada expense, ada penghasilan, ada pengeluaran. Katanya kenapa kita yang susah kaya ini ya dieksploitasi sama yang kaya-kaya, yang pemerintah, dan pemerintah bayar pajak dan sebagainya. Itu yang terima gaji kayak gini ya, terus terima ada pengeluaran, terus habis sudah selesai. Mungkin ada saving berapa persen, boro-boro ada saving, biasanya kurang terus pinjem lagi. Nah, masuk ke middle class biasanya pengeluarannya kurang, lalu dia pinjam. Ada KTA, saya juga gitu ya, saya juga pinjam, ada pinjaman. Dan dulu juga saya gitu, saya kurang terus pinjam gitu ya, pengeluaran kurang pinjam, dan saya sadar gitu ya terakhir bahwa itu salah gitu. Jadi mulai juga ada apa, kita mau punya rumah dong, jadi nyicil rumah. Mau punya mobil dong, jadi cicil mobil. Apalagi asuransi lagi gitu ya, ntar gitu kan. Ada apa lagi, ada apa lagi, ada pinjaman pun berarti kan cicilannya ada tuh gitu ya. Kartu kredit, nah, bisa cicilan enak 12 bulan, 24 bulan. Nah, ini middle class. Udah apa? Bahkan sebenarnya menurut saya lebih susah lagi. Saya masih di middle class menuju ke sana nih. Saya udah sadar nih. Ya, jadi di middle class gitu tuh. Apa, kita kerja sekeras-kerasnya ya, sama poor sama middle itu kita kerja sekeras-kerasnya untuk dapat duit sebanyak-banyaknya, lalu kita spendnya bisa lebih banyak gitu ya. Udah habis terus kerja keras lagi, terus habisin lagi gitu. Jadi terus kalau nggak kerja keras nggak dapat duit, aduh susah tuh ya. Gitu tuh mindset saya dulu begitu. Terus ya kita kan bisa pinjem kan, harusnya kalau ada uang gitu ntar kita pakai gitu ya. Nggak tahu kepakainya kemana tuh. Kalau kepake masuk ke aset, masuk ke bisnis nggak apa-apa. Ini masuknya ke pengeluaran, bayarin kredit card gitu ya, tutup utang sebelumnya gitu. Jadi dari penghasilan keluar nih ke sini ya, terus habis itu ke buat bayarin lagi gitu. Jadi keluar makin gede, lewatin liability-nya ya, atau hutangnya makin besar, terus keluar udah gitu, nggak ada aset. Gimana mau beli aset? Ya rumah, gue kan ada rumah, ada mobil. Satu mobil adalah secara accounting aset, tapi secara ilmu kekayaan ya, wealth kita lagi ngomongin wealth automation, growth automation, itu bukan aset, karena aset harusnya menghasilkan uang. Kalau utang menyedot uang gitu. Jadi kalau rumah pribadi kita menghasilkan uang apa menyedot uang? Menyedot, karena ntar bocor. Ini saya lagi bocor nih, mau benerin ini, benerin itu, renov sini, renov sana, belum ntar bayar ini, bayar itu gitu kan. Mobil juga gitu, ntar servis, ntar ini lah, bensin, semua nyedot uang. Segala sesuatu yang nyedot uang kita anggap sebagai liability ya di dunia wealth nih. Mungkin kita harus cari nama lain ya. Kalau di dunia accounting itu masuknya aset, tapi itu tidak menghasilkan income buat kita. Nah, kalau lihat nih, kalau yang orang kaya ya, the rich gitu ya, the rich ini, si Rich Dad-nya si Robert Kiyosaki nih, dia fokusnya dari income ke aset gitu, bukan untuk bayarin utang, muter-muter di situ. Dari income ke aset. Asetnya bisa macam-macam, bisa saham, bisa, tapi hati-hati ya, sahamnya jangan sampai hilang, jangan kerobot, jangan sampai hilang kemana nggak tahu, aset lah pokoknya. Apapun aset itu, apapun yang bisa menghasilkan uang lagi. Nah, satunya properti, bisa juga. Kalau beli mobil buat disewain bisa nggak? Bisa, kan menghasilkan uang.
Betul, saya jadi ada ide tuh ya, kita beli mobil terus sewa-sewain. Beli apalah nggak tahu ya, beli pesawat terbang pun kalau buat disewain boleh. Saya lagi beli properti di Bali ya, buat disewa-sewain, buat jadi villa gitu. Tapi saya bisa nikmatin sekali-sekali doang gitu, jadi pinjem lah gitu ya. Ya paling berapa lama sekali sih, 6 bulan sekali, setahun sekali, buat jalan-jalan sama anak misalnya gitu. Nah itu saya bahas di kelas Property Growth Automation saya. Hari ini saya lagi menuju ke sana nih. Gimana kita membuat passive income harian dari, bahkan saya lagi doanya sekarang passive profit, nah, bukan passive income ya, passive profit harian dari properti, dari aset. By the way tadi kenapa passive profit? Karena kalau kita berharapnya passive income dapat 100 juta misalnya, kalau pengeluarannya 98 juta habis tinggal 2 juta profit. Dulu saya doanya itu mau targetinnya income-nya, saya rubah sekarang passive profit ya. Doa saya terjawab soalnya gitu ya. Dulu tahun 2010 doa saya mau punya 10 properti bisnis, terjawab ya, tapi belum ada hasilnya. Terus sekarang udah berdoa untuk ada hasilnya, ada, tapi passive income, belum passive profit. Sekarang fokusnya profit, nah, gitu, bersihnya ya. Jadi harusnya kita punya aset yang dibeli sama utang. Boleh nggak beli aset pakai utang? Ya, Anda bisa lihat di gambarnya di sini. Kalau kita beli berhutang tapi jadi aset, itu masih nggak apa-apa. Kalau berhutang jadi buat bayar hutang sebelumnya, atau berhutang untuk untuk pengeluaran, untuk biaya ya itu yang bahaya gitu. Jadi nah makanya ini tambah kaya gitu kan, terus udah bikin PT, bikin bisnis, terus pajaknya bisa diatur gitu kan, pengeluaran bisa diatur segala macam. Jadinya yang kaya tambah kaya karena dia uang itu bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk uang gitu. Ya kan, lihat di sini deh. Jadi dari aset menghasilkan income-nya mulai banyak, dimasukin ke aset lagi. Jadi setiap dia sambil kerja nggak sambil kerja ya. Jadi kita kerja sekeras-kerasnya untuk mempunyai aset gitu, bukan kerja sekeras-kerasnya untuk bisa membiayai kehidupan. Nah itu yang salah tuh ternyata gitu ya. Saya juga mau rubah mindset saya. Jadi pokoknya sekarang saya fokusnya pada membangun aset yang bisa menghasilkan income. Contoh, saya lagi bikin buku. Nah, ada tuh bukunya, Anda bisa lihat di posting-posting yang sebelah gitu ya. Buku saya udah nulis, udah habisin waktu, tenaga, set, udah habis itu tinggal jual gitu kan. Bikin lagi gitu. Bikin online course, nah, gitu kan, bisa jual. Sekarang lagi bikin app juga, Gimme Team app, udah jadi, tinggal jual gitu ya, yang murah tapi banyak yang beli gitu kan. Kalau dulu kan saya mainnya gedean, bikin properti, bikin ruko gitu ya, ratusan miliaran itu jual gitu, tapi satu gitu. Project software, project mentoring, coaching apa gitu ya, project gede-gede tapi sekali satu, habis itu kliennya udah selesai cari lagi gitu. Sekarang saya kalau mau ikutin silakan, ayo sama-sama, siapa yang mau berkolaborasi dengan saya fokusnya naikin passive income, passive profit. Jangan passive income ya, passive profit. Oke, so kita udah tahu bedanya antara kenapa orang miskin susah kaya, orang poor ini yang dibilang sama Robert Kiyosaki ya, the poor and the middle class susah banget dan makin tambah susah gitu. Sedangkan yang kaya tuh yang di sana ya, saya menuju ke sana, itu tambah kaya, tambah cepat kaya. Nah, kita udah tahu fokusnya pada aset yang menghasilkan passive profit. See you.